seluruh manusia yang kali udip datih permukaan alam dan udip di dalam alam taklif, artinya kean udip di alam zaman bebas. Alam udip manusia ada dua. Yang pertama udip di alam fatrah, dan yang kedua udip di alam taklif. Tetapi sesudah diangkat Muhammad sebagai Rasul sampai dengan kiamat, semua manusia itu hidup di alam taklif. Hanathirapih manusia yang udip di alam bebas. Adapun sebelum Rasul Muhammad diangkat menjadi Rasul, terhitung daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabiullah Isa, antara Rasul dengan Rasul adalah masa-masa senggang. Artinya sesudah Rasul pertama Allah mengembalikan kepadanya adakala dengan wafat, adakala dengan yang lain. Maka sebelum Allah mengangkat Rasul berikutnya, orang yang udip dalam zamannya dikatakan zaman fatrah atau zaman bebas. Adapun sesudah Rasul yang kedua diangkat, maka mereka yang hidup di alam zaman tersebut wajib mengikuti dan wajib mempercayai Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesudah wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesudah lahirnya beliau diangkat menjadi Rasul, namun Rasulullah Muhammad telah kembali kepada Allah, tetapi syariat tersebut tetap hanana balik di Allah Ta'ala, tetapi terus berlaku hidup di masa Rasulullah udip dalam posisi taklif, dan sesudah Rasul wafat dalam posisi juga taklif. Karena manusia udip dalam zaman taklif, maka sama dengan wajib mempertanggungjawab masa hidup. Bandu manusia wajib mempertanggungjawab masa hidup. Sejumlah manusia semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai dengan kiamat, pajan-pajan yang nepedun dan padan yang nepejatuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali semuanya manusia itu kepada Allah. Allah menerima balik hambanya dengan satu daripada dua. Artinya cara Allah menerima balik kedanya sebagai hambanya semenjak umat yang bawatia lahir Rasulullah diikuti ajaran Muhammad sampai kepada dengan kiamat dunia ada habis manusia bandum, cara Allah nak terima balik hambanya kepada dronian kedanya sebagai hamba dengan dua macam. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka satu macam nak terima oleh Allah Taala penerimaan balik hambanya bi'adlihi. Satu macam nak terima oleh Allah Taala pengembalian balik hambanya bifadlihi. Istilah memang demikian diberikan. Adakala Allah menerima hambanya bifadlihi, adakala Allah Ta'ala menerima balik hambanya bi'adlihi. Artinya, kalaulah manusia yang hidup di alam dalam posisi adalah mungkir karena kekafiran, karena kemaksiatan, dan karena melakukan pelanggaran, maka semua manusia yang posisi udip laganyan diterima balik oleh Allah Ta'ala adalah dengan cara dengan adlihi, dengan sifat adil Allah. Adapun manusia yang udip di masa udip semenjak manusia mandang masa Rasulullah sampai dengan batai pajan-pajan yang terjadi kiamat, udip dalam posisi yang indah. Artinya udip dalam posisi iman, udip dalam posisi taat, dan udip dalam posisi melakukan amar pekerjaan Allah. Maka Allah menerima hambanya adalah dengan sifat dan dengan cara bifadlihi. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, di mana garis perbedaan adalah penerimaan bifadlihi dengan penerimaan bi'adlihi, atau di mana garis berbeda fadlihi dan adlihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala hanya satu kewajiban terhadap hambanya. Allah menjadikan manusia sebagai hambanya yang kena taklif. Pernah yang merupakan satu kewajiban dari Tuhan harus dilakukan demikian. Hana tak pernah. Bagaimanapun apakah merupakan satu kewajiban Allah, memberi rezeki satu kewajiban,
ni beri senang satu kewajipan, ni mudah satu kewajipan, semuanya bukan merupakan satu kewajipan dan kemestian terhadap Allah. Tetapi apapun yang Allah berikan kepada hambanya, mululu bifadlihi, semata-mata kemurahan. Walaupun setinggi apapun nikmat yang diterima oleh manusia, itu adalah bifadlihi. Walaupun setinggi apapun kedudukan yang diterima oleh Tuhan, oleh Allah, oleh manusia dengan Allah Ta'ala, bifadlihi. Walaupun si raya berangkadup lakukan ibadat manusia adalah memang mana diterima bifadlihi. Maka karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, terima dengan fadlihi adalah imbalan yang diberi bukan karena adalah sesuai dengan kerja. Pekerjaan yang terlakukan diberi imbalan oleh Allah Ta'ala. Imbalan yang diberikan itu bifadli, artinya hanya cocok hasil kerja dengan adalah balasan yang dijuk oleh Tuhan. Dum nan jerah ibadat, dum nan sungguh ibadat, dum nan le ibadat, antara nak bayar oleh Tuhan dengan damang syurga, imbang hana imbang. Maka dengan karenanya Allah sebagai janji di dalam Al-Quran, kalau kamu yang amanu dan kamu yang amilus salihat, ni janji oleh Tuhan, falahum jannatun. Kalau katanya hamba lun yang dami iman kelun, dami iman dengan rukun iman yang lalu tak kerjakan segala amal-amal yang lung perintah, kegata lung bi syurga. Ini kan satu kewajiban. Tetapi ini adalah satu kemurahan. Oleh kerana yang demikian, manusia yang taat kepada Allah Ta'ala diterima oleh Allah dengan satu kelebihan dan satu adalah kemurahan. Artinya ongkos kerja hanya cocok dengan tempat yang disiapkan oleh Allah. Kalau demikian, yang kita cari adalah untuk diterima katanya oleh Tuhan bifadlih. Kalau yang terharapkan diterima katanya oleh Allah Ta'ala bifadlihi adalah cari yang sebelumnya, iaitu hidup di dalam iman, hidup di dalam taat, dan hidup di dalam mengerjakan amar. Kalau taudib dengan iman, taudib dengan taat, taudib dengan kerja amal, Allah menerima bifadlihi. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, berbicara udib dengan iman, berbicara udib dengan taat, berbicara udib dengan adalah perintah. Coba kita kaji satu-satu. Berbicara hidup dengan iman, yang pertama sesuai dengan kana maklum. Salah satu daripada rukun iman yang wajib dan maklumi dan sudah kita pelajari, yaitu beriman dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya Rasul, dan ada semuanya, sehingga lengkaplah rukun iman jadi 6. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, pengakuan ada itu ada dua sisi. Pengakuan ada karena memang karena justru hilang tidak ada. Pengakuan ada dikarenakan memang karena tidak ada sifat tidak ada. Para jemaah yang terhormat, mengaku sesuatu na dua sisi. Mengaku pakan dan mengaku barangnya na penyebabnya ada lepas daripada dua. Ada kala mengaku barangnya na karena barangnya hana le dibuat hana. Pakan dan ngakui urunnya na karena adanya barangnya hana. Barawa kalam lahir anamiat orangnya kalahi pakan dangakui anamiatnya kana karena kagadah tipun hana. Dangakui orangnya kakaya karena kagadah tipun miskin barawa hana kaya. Dakui orangnya kacarang karena kagadah tipun jahil barawa hana carang. Maka karenanya yang kita akui ada itu adalah karena hilang tidak ada. Mengakui ada karena kehilang tidak ada, itu pengakuan yang bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tak akui Muhammad sebagai Rasul, barakan Rasulullah dalam nak angkat oleh Allah Ta'ala. Bahkan tak akui Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, barakan adalah dalam lahir Muhammad mentang Nabiullah Isa. Tetapi sesudah Isa necok pulang oleh Allah Ta'ala dengan rafa' langit. Lalu kemudian adalah dilahirkan Muhammad daripada daripada ayah beliau. Maka lahirlah Rasulullah. Bahkan tak akui Muhammad adalah karena memang kagadah sifat pernian awal dalam jiat Nabi. Tetapi mengakui, kenapa kita akui yang bawah hal yang lain juga ada? Karena memang sudah hilang tidak ada. Kesimpulan, mengaku ada yang menyangkut dengan rukun iman, pinah Allah dirawat pakan dan mengaku karena memang barangnya kagadah dipun hana. Awai hana malaikat, nepegat oleh Allah, akui itu malaikat. Awai hana lam kiamat, nepegat oleh Allah, tak akui itu ada kiamat.
Awai hana lam dikirim Rasul Muhammad, akui karena Muhammad karena dikirim maka akui. Adapun mengakui karena kenapa mengakui adanya Allah, bukan justru karena hilang tidak ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, perlu dicerna dan perlu diperbaiki dan perlu adalah diperhatikan dengan memang baik-baik. Mengaku na kiamat pakan karena orangnya dalam kiamat hingga jatuh tak akui ka kiamat. Mengakui tebiat mata orang barat karena pakan mengaku orangnya kalau tebiat barat. Okai tebiat barat hanai tebiat timur. Pakan akui mata orang kai tebiat barat karena hanai tebiat timur. Pakan tak akui dunia akan perlah di Tuhan karena hanale sifat God lagi alam jenam. Tetapi ngaku kenapa ngakui Allah itu ada sekali-kali tidak boleh karena hilang tidak ada. Tetapi apa juga yang harus kita yakini, kenapa sekalian manusia mukmin wajib mengakui Allah ada. Bukan karena sudah hilang tidak ada, tetapi karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Inilah iman yang murni. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalaulah kita sebagai orang mukmin ditanya oleh perasaan, pakalun iman kepada Tuhan karena pakalun iman Allah itu na, jawabannya karena Allah hana sifat hana. Pakalun iman dilung orangnya karena kaya karena orangnya hana le sifat kasihan. Jadi perbedaan antara akui ada yang ada pada Allah dengan mengakui ada yang ada pada bukan Allah harus dua jalur. Para hadirin, hal tersebut adalah merupakan salah satu daripada diterima bifadli, adalah yang pertama amanu dan yang kedua amilus salihat. Amanu mengaku iman, rukun iman yang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 yang bukan Allah mengaku ada karena sudah hilang tidak ada. Tetapi yang satu Allah mengaku ada karena apa? Bukan karena hilang tidak ada, malah karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Sehingga inilah yang diajari dan yang memang kena pelajari dalam agama. Wujud na Tuhan, mustahil hana. Artinya ba Allah hana sifat hana. Nyana ba Allah sabah sebagai sifat na. Wajib ba Allah Ta'ala itu adalah 3. Mustahil ba Allah lapai. Artinya ba Tuhan hana lapai. Yang na 3. Kalau demikian 3 nyana ba Allah kan karena kagadah 5. Wajib Allah Ta'ala na ilmu, artinya bukan pada Allah Ta'ala karena kagadah bodoh, tetapi apa juga wajib percaya Allah na ilmu karena pada Allah mustahil na bodoh. Begitulah kira-kira garis kasarnya dalam pelajaran ilmu akidah dan tauhid. Mudah-mudahan laganya tingkat inilah baru terus bertingkatkan awaludin ma'rifatullah. Agama yang paling awal wajib didepu oleh manusia ke tingkat taklif usia 15 tahun. Baik nalenya hana depu tingkatnya menyona mentang wajib menuntut dan wajib belajar. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila kita karena posisi demikian, maka manusia yang kaum mukmin lalu kemudian beramal dengan amal yang saleh, mana perintah mana larangan ditinggalkan, bahawa yang ke baru Allah ante tahu ba Tuhan tengah nedrimong bifadlihi. Artinya karena kata sematih tamiman kelungna karena lungna, tamiman barangnya memang hana karena pamian balun hana ne karena memang hana ne, maka karenanya iman kata nayum balung nyopat syurga. Iman tersebut yang na dengan imbalan syurga, rakyat nikmat syurga. Maka ne pertama oleh Allah Taala dalam syurga hana seimbang dengan yum kerja. Inilah mana pengertian diterima bifadlihi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, adapun diterima bi'adlih, manusia yang kafir diterima oleh Tuhan dengan keadilan. Ubenan benaya, kiban laganyan baya. Karena yang pertama mungkir kepada Allah Ta'ala, maka baya dengan neraka. Karena kemudian kan pubut lagi niyu oleh Tuhan, maka benaya neraka. Karena hantim petih lagi Tuhan niyu, maka baya neraka. Itu bi'adlih. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau memang katanya orang mahalu-halu dengan Allah nerima bi'adlihi, si raya-raya manusia, si carang-carang manusia, si tiga-tiga manusia, kalau hadu argumen dengan Allah Ta'ala, tetap manusia itu kalah. Karenanya istilah yang berlaku bau rajih, masalahnya tak buat laju, persoalan dengan Tuhan sehingga tak melera-lera. Nyawa bahasanya menyosalah-salah menutup cik payah sebaru iman. Payah sebaru iman, seakan-akan dengan Allah Ta'ala lawan dengan katanya sabi bahu. Tetapi jangan ada istilah persoalan sehingga tak melera dengan malaikat dan tak melera dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuduhnya ada yang kait debiat yang kau ikut baik debiat leh, ikut payah sebaru iman, payah murtad, ta'udzubillah.
Tetapi berkericik dengan hari kerorot haid dan meleleh yang lain beda dengan katanya. Dengan polisi haid dan meleleh. Walau yang malaikat yang lain jalur. Dengan Allah memang pun dan meleleh kerana Allah khalik sari-sari makhluk haid dan meleleh. Maka karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, hindarilah katanya adalah bermusuh dengan Allah. Musuh yang pertama dengan hanasah iman. Musuh yang kedua dengan tidak melakukan amal yang baik yang diperintahkan. Mudah-mudahan dengan dah hindari barang tersebut, Allah tidak menerima kita kembali kepadanya dengan bi'adlih, tetapi majulah kepada perintah Allah dengan yu'minuna billahi wa malaikatihi, dan dengan beriman dengan segala kewajiban yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan kita diterima adalah bifadlih. Apabila Allah akan diterima dengan fadlihi, ibadat yang ubud memang merupakan kiyum raya. Tetapi yang diterima oleh Allah Ta'ala bi'adlihi, berangkadu raya dan berhabis dengan nikmat Allah, tidak nak keseimbangan. Kesimpulan, para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka imanilah Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kenapa kita akui Allah ada? Dikarenakan karena pada Allah Ta'ala tidak pernah ada sifat tidak ada. Akuilah memang kiamat itu ada. Kenapa akui kiamat itu ada? Karena pada waktu itu tidak ada lagi, tidak ada kiamat. Demikian pula kira-kira yang menyangkut dengan halnya dari wujud sampai mutakallim bandung menan. Bahkan akui Tuhana karena abad Tuhan hana lihana. Bahkan akui tengkunyan kena karena bagonyan hana lihana. Ibarat menyoba Allah bahkan takuina karena abad Tuhan hana sipun hana. Menyoba manusia bahkan takuina karena abad manusia hana le sipun hana. Menyoba manusia bahkan takui carang karena hana le sipun bodoh. Ba Allah Ta'ala pakan takui alimun karena ba Allah hana tipu pada. Ba manusia takui gonya nurung pububut karena ba gonya hana legi iem. Tapi ba Allah Ta'ala pakan mengakui Allah nabut karena ba Allah hana sifat iem. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, beginilah kira-kira rumus yang menyangkut dengan akidah, sehingga gekun barang tersebut adalah Quran bicara laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, dan kitab yang purna oleh guru yang gekun mukhalafatuhu lil hawadith. Maka apabila kasah mukhalafatuhu lil hawadith, maka kasah iman. Apabila mukhalafatuhu lil hawadith galau sah, maka madang sama Allah Ta'ala dengan alam, termasuk iman kita dipertanyakan pada hari yang kedua. Demikian mudah-mudahan menjadi perhatian. Alhamdulillah.